Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Sama kalian yang saat ini diberikan tanggung jawab untuk bisa menjadi operator untuk pesawat angkat-angkut yaitu forklift. Ya, hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa belajar bersama terkait dengan pengoperasian forklift. Baik, kita akan mulai. Mohon untuk disiapkan catatan dan juga apa namanya pulpen agar nanti ketika proses training ini berjalan, Anda bisa mencatat dan juga memberikan eh, catatan untuk hal-hal yang dirasakan penting. Sehingga nanti ketika di akhir ada tes yang kami siapkan, maka kalian bisa menjawab dengan baik. Baik, kita akan mulai untuk melihat apa-apa saja yang bisa kita pelajari dari pelatihan forklift. Yang pertama adalah sebab-sebab kecelakaan dan keselamatan kerja forklift. Keselamatan kerja pada forklift. Jadi seperti kalau Bapak teman-teman tahu bahwa tujuan kenapa kok kemudian dibutuhkan eh, materi keselamatan forklift adalah agar operator mengetahui cara pengoperasian forklift dengan aman. Nah, saat ini kita itu dituntut tidak hanya tahu atau paham dan bisa untuk mengendarai forklift, tetapi juga tahu dan paham bagaimana mengoperasikan forklift dengan aman. Aman artinya adalah terbebas dari kecelakaan kerja, baik itu secara fisik ya, maupun secara operasi forklift itu sendiri. Tujuan khususnya adalah satu, mampu mengetahui hal-hal yang dapat menimbulkan kecelakaan dalam pengoperasian forklift. Kemudian yang kedua, mengetahui tata cara pengoperasian forklift yang benar dan aman. Ya, dua tujuan itu yang nanti akan kita sampaikan di pelatihan kali ini. Sebab-sebab kecelakaan pada forklift. Selain faktor kurang pengetahuan dan kesadaran terhadap arti keselamatan kerja oleh operator forklift, secara spesifik terjadinya kecelakaan pada forklift diantaranya adalah satu, kurangnya perawatan dan pemeriksaan terhadap forklift. Ini mohon untuk bisa digarisbawahi bahwa perawatan itu menjadi sesuatu yang sangat penting agar forklift kita itu dalam kondisi yang baik dan siap operasi ketika digunakan. Yang kedua, penempatan barang di atas garpu kurang stabil. Banyak sekali di antara kita yang tidak hati-hati ketika menempatkan barang di atas garpu. Yang perlu dipahami, terutama di PT Selumurni adalah ketika barang itu dalam kondisi yang tidak simetris. Ada yang miring, ada yang tumpuannya tidak rata, dan bahkan beberapa palet itu ada yang paletnya itu sudah rusak, tapi dipaksakan untuk tetap diangkat. Yang ketiga adalah mengangkat barang melebihi kapasitas maksimum. Ya, yang perlu dipahami juga adalah kalian harus tahu berapa sih sebetulnya total jumlah maksimum berat yang bisa diangkat oleh forklift yang kalian kendarai. Ini menjadi sesuatu yang penting agar nanti ketika terjadi apa namanya kebutuhan dan kebutuhan itu untuk mengangkat barang yang berat dan ternyata beratnya atau melebihi, maka direkomendasikan untuk mengangkat dengan forklift yang memiliki beban angkat itu lebih besar. Yang ketiga adalah pengereman mendadak. Teman-teman juga tahu bahwa dalam kondisi-kondisi di dalam ruangan tempat kita bekerja, banyak sekali barang-barang yang tertata di lapangan. Maka sangat bijak kiranya ketika kita mengendarai forklift itu wajib untuk mengatur kecepatan ya, dan juga melihat kiri kanan dan depan ya, agar tidak terjadi pengereman mendadak. Berikutnya adalah operator kurang mengetahui kondisi jalan. Ya, terutama untuk operator-operator yang baru ya. Kalau operator yang lama itu setiap jengkal jalan yang di tempat kita di PT Solo Murni hampir kalian tuh tahu, bahkan lubang-lubang kecil itu kalian tahu. Tetapi itu pun juga bisa jadi gitu kan ya. Ketika kurang konsentrasi atau dalam kondisi yang gelap ya, operator pun juga operator lama pun itu juga kadang apa namanya eh, tidak awas dan kemudian masuk ke lubang-lubang yang tidak terlihat seperti itu.
Yang berikutnya adalah menjalankan forklift terlalu cepat. Ingat ya, batas kecepatan kita adalah 10 km per jam, ya. Dan kalau di dalam ruangan itu adalah 5 km per jam, itu maksimal yang boleh dijalankan ketika kita mengoperasikan forklift. Oke, next. Baik, sebab-sebab kecelakaan forklift lanjutannya. Guna menghindari kecelakaan pada forklift perlu diperhatikan hal sebagai berikut. Pertama, memiliki operator yang memiliki kemampuan. Ya, kemampuan dalam ini adalah mampu dan bisa mengendarai forklift sesuai dengan aturan keselamatan yang berlaku. Operator harus terlatih dan bersertifikat. Tentu ini juga selalu kita akan kejar gitu kan ya. Beberapa operator kita juga memang belum tersertifikasi dengan baik ya. Dari tahun ini kita juga sudah melatih beberapa yang kita sekolahkan untuk mendapatkan sertifikat CEO forklift ya yang tersertifikasi oleh pemerintah. Baik ya, oke. Baik, berikutnya adalah operator diuji kemampuannya melalui praktek. Tentu ini biasanya terjadi ketika kita rekrutmen awal untuk kandidat yang nanti akan menempati posisi sebagai operator forklift. Biasanya nanti akan ada ujian praktek. Ya, kita akan melihat sebetulnya seberapa bisa dia mengendarai forklift. Tentu saja juga ke pengetahuan dia tentang keamanan itu juga harus baik. Ya, yang keempat adalah operator harus memiliki fisik, pendengaran, dan penglihatan yang baik. Nah, ini juga menjadi penting ya, karena tentu kita tidak selalu bisa bekerja pada siang hari. Ada beberapa operator yang ternyata harus bekerja sampai dengan malam hari dan itu membutuhkan penglihatan yang baik. Nah, jika tidak ya akhirnya ada banyak ya di tempat kita ya, tembok berlubang, kemudian bahan baku yang robek, ya dan seterusnya yang membuat akhirnya kita kena sanksi atas kejadian tersebut. Operator harus mengetahui dan mengawasi kondisi forklift dan pekerjaannya. Ini menjadi sesuatu yang wajib dilakukan secara mingguan maupun bulanan untuk selalu ya melihat forkliftnya dalam kondisi yang baik atau tidak. Makanya yang namanya perawatan itu menjadi sesuatu yang sangat penting dilakukan selama proses eh, mengawasi kondisi forklift itu. Oke, next. Oke, baik. Keselamatan kerja pada forklift. Yang pertama, ingat ini selalu diingat. Jangan menaruh beban pada tempat yang tinggi dalam keadaan forklift lantai yang miring, karena forklift dapat terbanting ke samping. Ya, jadi untuk tempat yang tinggi dalam keadaan forklift lantai miring, maka harus dalam kondisi yang low, ya seperti itu. Atur letak beban yang seimbang dan jalankan perlahan. Ingat ya, jadi sebelum kita itu mengangkat barang, maka dilihat dulu apakah barang yang kita angkat itu sebenarnya sudah simetris atau belum, sudah kuat atau belum. Jangan-jangan miring dan kita nggak tahu. Itu yang harus kalian lihat seperti itu. Berikutnya, berjalan dan berhenti secara perlahan-lahan. Hindari ketika berhenti atau terutama sedang membawa beban. Ya, istilah wong Jawa ini ojo biayaan. Jadi jangan sampai kemudian kita itu tergesa-gesa sehingga mengindahkan keselamatan, tentu keselamatan orang lain maupun barang yang dibawa. Berikutnya adalah jagalah jangan sampai tangan atau kaki berada pada rantai karyan yang sangat berbahaya. Ini juga penting untuk memastikan agar kita sebagai pengendara juga selamat ketika menjalankan forklift. Yang berikutnya, yang keempat, jangan menyalip kendaraan lain yang sedang berjalan dalam arah yang sama. Arah yang sama, satu, tempat yang gelap, licin, tempat yang berbahaya. Ingat ya, jadi kita itu bekerja bukan kayak balapan itu enggak, tetapi bekerja dengan aman, ya sesuai dengan arahan, tetapi pekerjaan bisa diselesaikan dengan efisien. Ya. Untuk menempatkan barang pada kedudukan yang tinggi, berhati-hatilah. Jangan sampai ada barang yang terjatuh.